Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabarnya Anda malam hari ini? Senang sekali kembali saya Safitri menemani Anda dalam Solusi Sehat. Dan malam hari ini istimewa nih, karena saya sudah bersama dengan para narasumber kami yang istimewa ya. Karena di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta dan sekitarnya ini macet ya tadi di jalan ya. Tapi yang namanya untuk mengedukasi mengenai kesehatan dan juga kecantikan ini tidak ada halangan dan rintangan begitu ya. Nah, senang sekali malam hari ini dalam Solusi Sehat kita sudah bersama dengan tim dari Sulam Alis Brow Insight. Ya, ini malam hari ini tema kita adalah tren kecantikan sulam alis bersama Brow Insight ya. Ini dahulu dikenal dengan Ana Sulam Alis. Ini akan sangat menarik nih pemirsa di rumah. Kita langsung sapa saja para narasumber kami yang sudah hadir malam hari ini. Yang pertama ada Mbak Ana sebagai owner. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Baik sekali. Aduh, saya ini sangat terpesona nih lihat alisnya nih pemirsa di rumah ya. Kalau melihat gini kayaknya jadi kepengen ya. Nanti saya akan tanyakan mengenai sulam alis ini. Dan tentu saja ini ada yang paling ganteng di antara kita ya. Ada Mas David, apa kabar? Baik, Mbak. Mas David ini dari manajemen ya, Betul, dari ya, manajemen dari Brow manajemen Insight. Brow Insight. Betul, sehat selalu ya pastinya ya. Selalu. Iya, ini yang bikin penasaran pemirsa di rumah pastinya adalah mengenai sulam alis begitu. Ini mungkin bisa diceritakan ini sulam alis ini apa sih sebenarnya? Sulam alis adalah suatu tindakan pemasukan pigmen ke epidermis, yaitu lapisan kulit luar, ya, dengan teknik menggambar garis bulu yang natural dan proporsional. Ya, yang dimana hasilnya itu akan terlihat menyatu dengan garis bulu alis bulu asli ya. Jadi sebenarnya tidak menghilangkan bulu alis kita ya? Oh tidak, Tidak, cuma mungkin ada sistem perapihannya begitu. Iya, pasti yang di luar dari sulam alis itu kita rapiin gitu. Biasa bulunya turun-turun, itu kita rapikan, kemudian ya supaya kelihatan lebih fresh ya. Betul sekali. Kalau beberapa tahun yang lalu nih, saya tahu trennya adalah tato alis ya. Tapi sekarang ini beralih ke sulam alis. Nah, ini perbedaannya apa nih? Mungkin siapa yang bisa cerita, Mas David atau Mbak Ana? Sulam alis itu kita hanya menggambar garis bulu ya. Tapi kalau tato itu diblok dan warnanya juga tidak menyatu dengan warna bulu asli kita gitu. Tapi kalau sulam alis itu warnanya sama dengan bulu alis kita. Jadi itu terlihat blend in gitu, terlihat menyatu. Oh, jadi kalau boleh saya simpulkan nih, kalau tato alis itu kan kelihatan lebih terang gitu ya, kalau bahasa saya nih. Lebih kaku begitu ya, dan hitamnya tuh sangat hitam, berbeda dengan rambut kita yang asli atau mungkin ya itu ya bulu alis kita yang asli Di sini begitu bisa ya. diatur juga warnanya. Misalnya senang warna-warna yang blonde, kita bisa ada warna blonde. Oh begitu. Itu. Jadi kita bisa request Bisa begitu request ya. warnanya. Meskipun misalnya tidak sesuai dengan warna rambut kita begitu, ingin lebih gelap atau lebih muda warnanya. Oh begitu. Jadi kita yang pilih warna. Betul, silakan. Kita yang menentukan si pelanggan itu ya. Nah ini setahu saya, kalau saya sendiri kan alisnya sebenarnya tidak similar begitu ya. Yang kanan lebih naik begitu daripada yang kiri. Ini nanti akan ada kita adjustment atau bagaimana? Kita akan ada pengukuran pertama. Pengukuran untuk alisnya. Dia punya tulangnya, dari dia punya ketinggian tulang ya sampai bulunya itu semuanya kita ukur. Oh jadi secara teknisnya ada teknik-teknik tertentu. Ya. Nanti sehingga menghasilkan hasil yang sempurna begitu. Betul. Ya Mbak Ada ya. Nanti saya juga akan menanyakan sekilas tentang Brow Insight ini dengan Pak David, tapi kita harus jeda dulu ya. Nah, pemirsa di rumah, sebelum juga saya sampaikan bahwa alamat dari Brow Insight ini dahulu adalah Ana Sulam Alis. Ini ada di Kelapa Gading dan juga di Serpong ya. Yang di Kelapa Gading ada di Kelapa Gading Center, La Passaggio Unit LVG ya, Mall Kelapa Gading Jakarta. Sedangkan yang di Serpong, ini ada di Serpong Center, Ruko Kristal 2 nomor 3 Gading Serpong Tangerang. Dan kita akan segera kembali tentunya setelah jeda yang satu ini.
Iya, pemirsa, ini seru banget berbincang saya bersama dengan Brow Insight ya, karena tema kita malam hari ini adalah tren kecantikan sulam alis bersama Brow Insight, dan kita akan menghususkan bertanya seputar sulam alis. Tapi sebenarnya Brow Insight ini dahulunya dikenal dengan Ana Sulam Alis. Ini bagaimana sejarahnya sampai dia berdiri sampai dengan sekarang ini, begitu ya? Saya langsung tanyakan saja kepada Mas David. Mas David, ini sejarah dari Brow Insight ini sendiri seperti apa nih? Brow Insight itu berawal dari keinginan Mbak Ana ya tentunya, dan juga dari minatnya di bidang kecantikan. Di tahun 2002-an dia belajar kecantikan di Malaysia, kemudian melihat segala peluang dan potensi yang ada di Indonesia, dan waktu di Malaysia juga mendapat inspirasi untuk sulam alis gitu. Mungkin masih belum ada kesempatannya, begitu di Indonesia ada, beliau mulai mencoba untuk sulam alis tersebut. Jadi dari tahun 2002 ini sudah ngincer sulam alis nih? Sebenarnya sudah, Oh, cuman kan begitu. mungkin tinggal tunggu waktu dan peluang begitu betul, ya betul. untuk bisa memulai usaha tersebut begitu. Tapi selain sulam alis ini di Brow Insight sendiri ada layanan apa saja nih? Layanan kecantikan apa saja? Kami punya 3 yang utama, itu ada sulam alis, sulam bibir, dan sulam eyeliner. Tetapi di kemudian hari yang mungkin sekitar bulan depan gitu ya, kita akan mematenkan juga untuk waxing di tempat kami. Ya, karena dari filosofi penamaan kami bahwa kami adalah Brow Insight, kami memiliki pemahaman yang luas mengenai perbuluan, yang mungkin ya begitu, mengenai perbuluan, jadi termasuk waxing pun kami akan lakukan. Nah, ini jadi komplit dong ya? Betul ya. Dari ujung kaki sampai ujung kepala nih. Ya. Tapi selain dari itu mungkin yang ada yang sekalian pengen potong rambut atau sekalian makeup begitu bisa diterima tidak? Oh, kita fokus di bagian. Oh, fokus ke situ saja ya. Nah, ini nih pemirsa di rumah. Karena bersama kita saat ini Mbak Ana sudah hadir juga dengan salah satu volunteer begitu ya. Salah satu model kita ada Mbak Stefani yang sekarang ini sudah ada di meja jaga. Oh enggak ya, bukan. Mbak Stefani ini ingin seperti apa sebenarnya alisnya ini Mbak Ana? Mungkin bisa diceritakan nih. Pertama kali ketemu begitu ingin seperti apa bentuknya atau mungkin karakternya seperti apa? Dari konsultasinya Mbak Stefani ini, dia meminta warna yang bold, lebih karena hari-hari dia adalah beraktivitas dengan makeup ya. Kemudian dia harus lebih bold gitu, dia cuma minta seperti itu dan natural aja bentuknya. Oh, jadi yang diinginkan natural begitu ya, sedikit lebih bold begitu ya. Karena aktivitasnya juga mungkin di dunia kecantikan atau entertain begitu ya. Iya, betul. Ya. Nah, ini apa sih yang perlu kita ketahui sebelum kita melangkah kepada teknik sulam alis itu? Apa persiapan yang harus kita punya sebagai apa disebutnya apa ya? Klien gitu ya, seperti apa? Persiapannya tentu saja tidak ada sih yang terlalu yang ini ya signifikan gitu. Hanya mereka akan berkonsultasi pertama ke kita mengenai bentuknya. Jadi konsultasi terlebih dahulu. Iya, konsultasi mengenai bentuknya, terus warnanya. Nah, kemudian setelah cocok dengan semua ini, terus kemudian kita melakukan tindakan. Mungkin yang pasti yang utama modalnya kita harus sehat dulu begitu ya. Oh betul, kondisi tubuh. Iya. Kondisi tubuh kita harus sehat begitu ya. Tidak sedang sakit atau sedang demam gitu kan. Iya, betul. Ya, dan tentunya sudah mengetahui kita maunya apa sih begitu, alisnya seperti apa. Ini kan bisa dibicarakan ya. Iya. Tapi biasanya kan ada yang ngotot pengen begini, tapi sebenarnya mungkin dari sisi Mbak Ana sendiri sebagai pakar kecantikan begitu kan mengetahui sebenarnya ini nggak cocok nih seperti ini. Biasanya ada komunikasi atau ada ego sedikit nggak sih, ini kayaknya lebih bagus begini, diarahkan tidak sih oleh Mbak Ana sendiri? Iya, di sini kami akan menawarkan 3 teknik ya di tempat kami, yaitu pertama adalah naturalized brow. Naturalized brow itu bentuk alis yang natural dan proporsional dan sesuai dengan bentuk wajahnya. Dan kemudian maxi brow itu warna yang bold dan berani ya untuk orang-orang yang heavy makeup yang sehari-harinya ya. Itu cocok gitu ya, betul artis seperti itu. Dan kemudian mini brow itu adalah oriental look ya. Yang sukanya yang cuma kecil dan melengkung seperti itu. Jadi terbagi menjadi 3 bagian utama. Betul. Begitu ya. Sedangkan kalau untuk Mbak Stefani ini
menginginkan Maxi Brow. maxi brow. Ya. Seperti artis-artis sekarang kan lagi ngetren tuh ya, Iya. Mbak Ana yang alisnya tuh tebal dan hitam begitu ya. Istilahnya apa sih? Jadi dari jauh tuh yang kelihatan paling pertama tuh adalah alisnya, begitu ya Mas David ya. Lagi trennya sekarang begitu kan. Jadi kalau kita buka-buka Instagram artis tuh alisnya tuh udah istilahnya udah pertama kali kelihatan begitu ya. Nah ini jadi yang untuk sampai dengan saat ini yang paling diminati oleh masyarakat yang jenis mana? Mereka suka yang naturalized brow ya, karena banyak yang datang ke saya itu ibu-ibu yang cuma ibu rumah tangga, jadi mereka tidak mau yang terlalu kelihatan mencolok sekali alisnya gitu. Ya, mereka lebih favorit itu naturalized brow. Seperti juga alisnya Mbak Ana seperti itu ya, betul, kurang lebih saya. Iya. Nah mungkin bisa ada yang ingin ditunjukkan kepada pemirsa di rumah mengenai teknik dari sulam alis ini sendiri dengan model kita Mbak Stefani seperti apa Mbak Ana? Silahkan. Ya. Step-stepnya mungkin bisa dijelaskan. Yang pertama pastinya saya akan anestesi alisnya ya, supaya Baal pada saat saya tindakan dia tidak akan merasakan sakit. Paling rasanya seperti digigit semut aja, seperti itu. Dan anestesi sekitar 20 menit. Memakan waktu 20 menit. Gitu. Setelah itu, setelah Baal baru kita tindakan untuk sulam alis. Seperti itu. Sekarang ini step yang akan dilakukan kepada Stefani seperti apa? Saya akan menganestesi alisnya ya. Iya. Baik, sambil menunggu Mbak Ana kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Mas David ya. Ini kan setahu saya ada 2 lokasi dari Brow Insight ini, yang di Kelapa Gading dan yang di Serpong. Betul, iya. Pertama kali berdiri yang di mana? Kelapa Gading. Kelapa Gading ini tahun berapa? Itu berdiri tahun 2006. Tahun 2006. Ya. Sedangkan yang di Serpong? Yang di Serpong itu baru tahun ini. Oh, kita baru buka tahun sekitar ini. 4 bulan baru berjalan. Oh, oke. Sejauh ini responnya seperti apa nih? Yang di Kelapa Gading dulu nih ya. Ya, di Kelapa Gading karena kita sudah lumayan lama di sana, sudah memperoleh nama juga, itu seperti sudah datang aja lah gitu, orang mengalir aja, mengalir datang. Dimana kita juga punya 2 pilihan, itu langsung oleh Miss Ana langsung, atau oleh senior artis kami, dimana dengan harga yang jauh lebih terjangkau, itu setengahnya. Oh, harganya berbeda. Betul, gitu ya. iya. Kalau pakarnya lain dong. Betul. Ya. Cuman kembali lagi, masing-masing itu terbaik di kelasnya. Miss Ana menghandle di kelas yang 6 juta ke atas, 6 juta fixnya di harga kami, dan untuk senior artis itu menghandle yang harga 3 juta. Untuk perbedaan kualitas pasti kan itu tidak bisa dibandingkan karena perbedaan kelas ya begitu. Cuman masing-masing itu terbaik di kelasnya masing-masing. Iya, bisa diandalkan lah begitu. Betul, ya. Iya. Ini melihat dari kliennya Mbak Ana ini kan, waduh, kalau kita bisa sebutkan, sayang sekali kita tidak bisa menyebutkan nama para pejabat, istri pejabat begitu dan artis-artis ya. Namun bisa kita lihat dari jam terbangnya sudah sekian tahun begitu kan ya. Dan ini dari seluruh Indonesia ternyata kliennya ya. Iya. Kami dapat klien, kita juga dapat murid dari seluruh Indonesia. Oh, jadi bisa belajar juga nih mengenai sulam alis dengan Miss Ana? Betul. Langsung, diajarkan langsung begitu ya? Iya. Oh, oke. Wah, ini pemirsa, ini semakin menarik saja, dan jangan lupa mulai sesi ini juga kita sudah membuka line telepon interaktif untuk Anda langsung bertanya dengan Miss Ana ya, atau dengan Mas David, silahkan ya di 0217344937 atau di 73449137. Ini sangat menarik sekali ya, karena kalau kita bicara tentang sulam alis, ini kayaknya kalau zaman sekarang perempuan nggak sulam alis kayaknya kurang tren gitu ya. Iya nggak Mas David? Betul. Itu karena kan kita di zaman yang serba cepat, serba instan, dan harus semuanya itu kehidupannya rata-rata orang lebih dinamis daripada yang dulu. Benar. Kalau saya sendiri memang kalau dandan paling lama itu bikin alis, begitu di sana. Setuju nggak dengan saya? Iya kan, paling lama tuh aduh alis ini salah lagi bentuknya, hapus lagi gitu ya. Hapus lagi terus mesti bedakan dulu, baru bikin lagi, kalau salah dihapus lagi gitu kan. Aduh PR banget gitu loh buat perempuan. Ini Mas David ini kayaknya tahu banget ya permasalahan kita begitu ya misalnya ya. Jadi ini yang pertama menghemat waktu ya. Iya. Kemudian menghemat waktu, dan itu kita lebih siap tampil. Jadi sewaktu-waktu ada keperluan mendadak nih, ada presentasi mendadak atau ada meeting mendadak, udah nggak perlu repot lagi. Kita hanya fokus pada sesuatu yang harus kita fokuskan, dan untuk penampilan itu sudah siap, itu sudah cantik. Setiap saat sudah cantik, siap tampil dan siap perform. betul, karena ibaratnya nih alisnya wanita ini adalah
bingkainya begitu ya, bingkai dari suatu lukisan begitu ya. Ini sekarang saya mau bertanya dengan Miss Ana, bagaimana ini kita sudah sampai step yang mana dengan Stephanie? Saya sudah sampai di pemasukan jarumnya. Ya. Tadi sudah saya sterilkan dulu. Terus kemudian semuanya satu jarum yang kita pakai adalah untuk satu klien. Gitu. Oh, jadi dijamin ya? Iya, kita jamin steril dan kita ganti. Sekali pakai buang? Begitu. Satu kali pakai buang. Baik. Kemudian kita mesti menunggu berapa lama nih, Miss Ana? Sampai siap untuk ditindaklanjuti begitu? Untuk ini 15 menit lagi sih sudah bisa dikerjakan dan pengerjaannya sekitar 30 menit aja. Oh, jadi cukup singkat ya? Iya. Tidak memerlukan waktu berjam-jam begitu ya? Iya, betul. Oke, iya. Tapi saya pernah dengar nih, Mbak Ana, kalau katanya begitu ya, konon katanya, ini tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Kalau wanita sedang datang bulan nih katanya tidak boleh disulam alis. Benar nggak sih itu? Sebenarnya tergantung kondisi tubuhnya saja. Kalau memang lagi, biasanya kan kalau orang menstruasi itu gampang capek ya. Terus kemudian kalau memang capek atau apa ya memang ditunda dulu sebaiknya. Dan kalau misalnya nggak ada masalah apapun ya silakan aja sih. Oh, jadi sebenarnya nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Karena yang paling tahu kondisi tubuh kita biasanya kita sendiri begitu ya. Betul. Kita sendiri yang mengukur begitu. Betul. Tapi yang saya rasakan adalah kalau kita ingin treatment begitu, kalau saya sih nganggapnya ini treatment begitu ya, Mas David, setuju nggak? Ya. Karena nggak sakit gitu kan ya. Relatif kalau kita ketakutan ya jadi sakit begitu. Tapi kalau kita relax, kalau kita nyaman, semuanya jadi menyenangkan begitu ya. Jadi semua treatment itu harus dijalani dengan hati senang begitu ya, Miss Ana. Nah, ini sebenarnya siapa saja sih yang tidak diperbolehkan untuk sulam alis? Untuk orang yang penderita diabetes ya. Itu kenapa tuh Mbak Ana? Itu karena takut lukanya nggak kering ya, karena iya. Dia ada, kita pasti ada. Kita kan karena mengaplikasikannya pakai jarum ya, jadi itu pasti ada luka gitu. Dibutuhkan kulitnya sembuh sekitar 1 mingguan. Tapi kalau misalnya diabetes takutnya tidak sembuh dan dia makin tambah parah takutnya gitu. Oke, selain orang yang diabetes? Selain itu tidak ada lagi. Ada range usianya tidak sih yang boleh sulam alis ini? Untuk sulam alis tidak dibatasi ya. Mau dari umur 15 tahun sampai usia lanjut usia juga boleh. Oh begitu. Iya. Tapi kebanyakan perempuan dong ya? Kebanyakan perempuan, betul. Laki-laki ada nggak sih sebenarnya? Laki-laki ada untuk kebutuhan karena dia punya alis itu tidak balance ya antara tingginya, terus dia punya volume alisnya gitu. Itu yang kita tambahin gitu. Oh begitu ya? Tapi Mas David nggak disulam kan ya? Untungnya saya natural seperti ini gitu. Untungnya alisnya udah bagus gitu ya. Oh oke. Jadi ternyata tidak hanya wanita saja nih pemirsa di rumah ya, tapi juga laki-laki juga ada ya klien dari Miss Ana ini. Oke. Ini kembali ke Brow Insight ini. Ini kan dulunya Ana sulam alis ya, Mas Betul, David? iya. Ini kenapa bisa memutuskan untuk ganti nama dan mulai kapan nih? Kita mulai berganti nama itu semenjak tahun lalu, di mana kami melihat bahwa ada peluang dan potensi untuk dapat go internasional. Karena kita juga memiliki lumayan banyak ya customer kami ada di Malaysia dan ada di Singapura, yang selama ini kita by appointment akan selalu terbang ke sana, bekerja sama dengan klinik lokal di sana. Oke. Ya. Mungkin nama sulam alis gitu bagi di Malaysia, di Singapura karena menggunakan bahasa Melayu itu masih mudah untuk dimengerti. Tapi untuk ke rancah yang lebih luas lagi mungkin memerlukan nama yang lebih mudah lah pemahamannya. Karena itu kami memilih nama Brow Insight di sini. Oh oke. Iya. Jadi mulai tahun ini ya? Mulai tahun lalu. Oh tahun lalu berubah nama begitu. Jadi dari Ana sulam alis menjadi Brow Insight. Ini bagi Anda mungkin pelanggan-pelanggan lama yang mencari Ana sulam alis sekarang namanya sudah berubah begitu ya Mbak Ana ya, jadi Brow Insight begitu ya. Dan alamatnya silahkan dicatat bagi Anda mungkin yang lebih dekat ke Kelapa Gading ya. Ini ada di Kelapa Gading Center La Passaggio Unit LVG ya, Mall Kelapa Gading Jakarta. Ini ancar-ancarnya apa nih? Mungkin bisa dijelaskan.
Kalau yang di Kelapa Gading? Itu kan posisinya ada di Mall Kelapa Gading ya, mall yang ada di mall yang paling utama lah di Kelapa Gading gitu. Posisi di dalam mall tersebut adalah dia lokasinya antara Carl's Junior dengan Farmers Market. Oh, jadi gampang ya dicari ya? Betul, ya. Pokoknya kalau udah masuk Mall Kelapa Gading, cari deh di situ ancar-ancarnya tadi yang sudah disebutkan oleh Mas David. Kemudian satu lagi lokasinya ada di Serpong Center, Ruko Kristal 2 nomor 3. Gading Serpong, Tangerang. Ini ancar-ancarnya di sebelah mana, Mas David? Baik, itu posisinya ada di antara Mall Sumarekon Serpong dengan Rumah Sakit San Carlos. Oh, oke. Jadi deket-deket golf ya? Iya, betul. Oh, di situ. Ini juga gampang sekali untuk dicari pemirsa di rumah ya. Atau mungkin kalau Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan ditelepon di 021 4000 5001 ya, atau 021 4000 6001 atau 021 4000 7001. Wah, ini gampang sekali untuk diingat nomor call centernya ya. Atau silakan Anda browsing saja di www.browinsight.com atau di www.anasulamaliz.com ya. Ini kalau kita hitung sudah dari mulai tahun 2002 ya? Iya, itu kan keinginannya mulainya. Oh, oke. Ya. Berdirinya tahun 2006. 2006. Jadi kurang lebih 8 tahun nih ya. Iya. Tapi saya lihat Mbak Ana ini kok muda banget ya, dari umur berapa tuh? Boleh tahu nggak sih, boleh dibocorin nggak sih dari tahun berapa mempelajari teknik sulam alis ini, Mbak Ana? Usia berapa maksud saya? Waduh, usianya. Saya belajar di tahun masuk ke semi permanen makeup itu tahun 2008 ya. 2008 ya. Terus kemudian terus sampai hari ini ya. Seperti itu. Wah, kayaknya rahasia nih umurnya ya. Nanti aja ya, off the record aja. Iya, tapi ini kalau saya lihat ini sulam alis ada naturalized brow ya, kemudian maxi brow dan mini brow. Ini dari ketiga jenis ini yang paling sulit yang mana, Mbak Ana? Semuanya tidak ada yang sulit sih bagi saya. Itu adalah sudah menguasai ya. Iya, saya sangat mencintai pekerjaan ini gitu ya. Jadi menurut saya bahwa setiap teknik yang ada itu adalah tantangan saya untuk bisa memuaskan klien saya. Gitu. Oke, jadi semuanya sudah dikuasai dengan baik karena itu tidak ada yang sulit begitu ya. Baik. Nah ini selain sulam alis ini juga kan ada sulam bibir. Iya. Ini sulam bibir juga peminatnya banyak. Banyak sekali. Oh, begitu. Dari laki-laki pun juga ada. Oh ya? Dan ya kebanyakan mereka ya kebutuhannya hanya untuk misalnya mereka menjadi seorang marketing gitu ya. Mereka membutuhkan untuk bibirnya biar kelihatan lebih fresh gitu. Ini sebenarnya apa sih sulam bibir ini? Tapi kita tahan dulu ya mengenai sulam bibir karena kita harus jeda dulu ya. Dan pemirsa di rumah nanti juga kita masih memberikan kesempatan kepada Anda untuk berpartisipasi, tentunya bisa bertanya kepada Mbak Ana atau dengan Mas David ya seputar sulam alis atau juga sulam bibir ya. Silakan nanti Anda telepon ke call center kami, ke nomor interaktif kami di 021 7344 9303 atau di 73449137, tentu saja dalam Pemirsa, terima kasih Anda masih terus setia bersama saya Safitri dan juga para narasumber kami dari Brow Insight. Ada Mbak Ana ya sebagai owner dari Brow Insight. Kemudian juga ada Mas David dari manajemen Brow Insight. Ini kita cerita-cerita tentang sulam alis. Tapi selain sulam alis juga ternyata ada sulam bibir ya. Nah, ini kita ingatkan kembali kepada pemirsa di rumah bahwa kita sudah membuka line telepon interaktif di 021 7344 9303 atau di 7344 9137. Silakan bertanya seputar sulam alis atau mungkin sulam bibir atau mungkin yang lainnya ya, boleh saja, nanti kita akan sharing pengalaman kepada Anda juga. Dan ini ada salah satu volunteers kita, ada Stefani yang sedang sulam alisnya, begitu ya. Ini apa tindakan yang sudah dilakukan oleh Mbak Ana nih sampai sejauh ini? Ya, pertama-tama tadi saya sudah menganestesi ya alisnya, dan kemudian sekarang sudah baal kulitnya, dan saya akan langsung melakukan tindakan pemasukan pigmen ke dalam kulitnya. Iya. Ya. Ini tindakan pemasukan pigmen ya? Iya, betul. Nanti kita menggambar garis bulu.
Oke. Nah, supaya terlihat natural. Iya. Dan Ini tentu saja dibutuhkan pengetahuan yang sempurna begitu untuk bisa menjalankan ini semua ya Mbak Ana ya. Apakah kita harus bisa menggambar gitu kalau untuk memiliki keahlian seperti Mbak Ana ini? yang pertama-tama adalah yang pasti kita harus punya basic makeup ya, supaya kita bisa menentukan si bentuk wajah itu cocoknya seperti apa gitu. Kayak lonjong, dia tidak boleh selalu melengkung ya, dia harus bentuk yang datar gitu ya. Terus kemudian semua kita harus lihat dari punya basic makeup dulu. Betul. Begitu ya. Itu adalah fondasi yang utama begitu. Betul. Baik, kita terima telepon dulu nih. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Lisa di Bali. Di Bali? Iya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung pada Mas David atau dengan Mbak Ana. Silakan. Itu tulang alis itu sakit gak sih? Nah, begitu ya. Kita bisa bertanya dengan Mbak Stefani tidak ya? Mungkin bisa minta tolong mic-nya? Iya. Kita langsung tanyakan kepada Mbak Stefaninya ya, Ibu, yang sedang disulam alisnya ini. Iya. Bagaimana Mbak Stefani, yang dirasakan sakit nggak sih? Ya, silakan saja bicara mungkin. Kalau untuk rasanya sih nggak sakit ya, kayak Nggak cuma sakit. digigit semut, atau kalau nggak ini mungkin di mata nggak pernah digigit semut ya, kayak dicabut alis lah. Oh, kayak dicabut alis. Ya. Biasalah untuk perempuan sih itu ya, udah biasa ya. Jadi rasanya nggak yang dibayangin orang itu. Tadi sebelumnya juga mikirnya takut sakit karena kan pakai jarum ya. Tapi ternyata enggak kok. Maksudnya sepadan lah dengan nanti apa yang kita dapatkan tiap hari, nggak usah gambar alis, udah oke setiap saat. Bahkan bangun tidur aja udah punya alis yang bagus, kayaknya suatu kebahagiaan sendiri ya buat diri sendiri. Oh begitu. Jadi tidak sakit katanya Ibu. Seperti kita dicabut bulu alis saja begitu. Begitu, iya. Kira-kira kan kisaran harga berapa ya? Mengenai harga ya. Iya. Selain harga mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita tampung dulu nih pertanyaannya. Itu misalnya kalau udah selesai sulam alis, bengkaknya kelihatan atau nanti ada proses pengobatan atau gimana? Mengenai efek sampingnya begitu ya? Iya, betul. Iya, itu saja? Iya. Baik, kita akan segera jawab. Mungkin bisa ditutup dulu teleponnya ya. Terima kasih sudah berpartisipasi Ibu dari Bali. Iya, baik. Bagaimana nih Mas David atau Mbak Ana mungkin bisa menjawab pertanyaan seputar harga dulu nih, harga. Baik. Tabu tidak sih kita bicara harga nih? Tidak dong, karena itu kan suatu dasaran pengambilan keputusan ya, sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita untuk bertambah cantik begitu. Betul. Tentunya ya. Untuk kisaran harga kami pada saat ini kami berada di harga 6 juta rupiah itu oleh langsung Miss Ana, dan 3 juta rupiah itu oleh senior artis kami. Ya. Dan itu harga kami akan naik pertengahan bulan depan. Itu sudah pasti akan naik. Pertengahan bulan depan berarti Betul. tahun 2015. Iya, betul. Aduh, ini masih tinggal 1,5 bulan lagi ya? Ya, itu waktu yang 1 bulan lagi ya Mas David ya? betul. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya nih. Betul. Karena kita memiliki kenaikan harga range-nya antara 30-50% untuk setiap kelasnya masing-masing. Oh, lumayan ya. Ya. Jadi masih ada waktu 1 bulan lagi nih untuk Anda appointment dulu atau bagaimana sebaiknya Mas David? Sebaiknya appointment gitu. Itu hanya untuk menambah kenyamanan karena tidak perlu menunggu terlalu lama atau tidak perlu istilahnya datang jam 8, ternyata pengerjaan kosongnya ada di jam 5. Itu kan kalau di mall sih enak bisa jalan-jalan begitu ya. Kalau lagi di ruko mungkin main golf, kalau bisa main golf begitu di sana. Jadi sebaiknya appointment dulu ya. Betul, iya. Waktu tunggu appointment-nya pun tidak lama untuk saat ini, karena kami saat ini misalnya 1 di sini. Iya. Kita punya 4 senior artis dan kita ke depannya kita akan menambahkan senior artis dan junior artis. Jadi waktu tunggu kami sekitar 2 sampai 1 minggu. Begitu pemirsa di rumah. Jadi cepetan ya, telepon ke call centernya. Ada di layar kaca Anda. Nanti saya juga akan sebutkan kembali begitu ya. Baik yang di Kelapa Gading maupun yang di Gading Serpong. Ya. Bikin appointment dulu. Mungkin mau ketemu langsung dengan Miss Ana atau mungkin dengan senior artisnya. Begitu ya. Dan nanti akan terus bertambah nih. Ini mudah-mudahan selain 2 lokasi ini nanti juga akan ada lokasi lain yang lebih mudah untuk dijangkau begitu ya Mas David ya. Betul. Nah sekarang kita ke pertanyaan kedua dari Ibu yang di Bali tadi nih Mbak Ana. Ada efek sampingnya tidak sih kalau sulam alis ini? Apakah ada bengkak-bengkak selama berapa lama begitu?
Pastinya sulam alis setelah melakukan sulam alis ya, tindakan sulam alis itu ada pembengkakan tapi tidak terlalu parah kok. Tidak kelihatan. Sekitar 3-4 jam juga sudah turun bengkaknya. Jadi dalam hitungan jam sudah hilang? Iya, betul. Oh, tidak sampai berhari-hari, berminggu-minggu? Tidak. Oh, oke lah seperti ya. itu. Malah setelah itu side effect dari sulam alis ya tambah cantik. Jadi efek sampingnya adalah tambah cantik gitu. Betul, ya. iya. Iya, dan poinnya buat saya adalah kita bisa saving waktu, Betul. menghemat waktu untuk, Nggak perlu lagi itu lama repot-repot. loh, bener, dan susah. Dan Iya. tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Apalagi kalau kita tidak bisa mengenali bentuk tubuh sendiri, bentuk wajah sendiri, kadang alisnya jadi aneh gitu ya. Betul. Misalnya ya, bener nggak Iya, sih? betul. Iya kan? Kadang suka gemes nggak sih lihat orang di jalan atau di mall misalnya, aduh alisnya aneh banget, suka gemes gitu ya, pengen benerin gitu. Iya, kadang-kadang gambarnya itu cuma segaris doang, terus seperti letter C gitu. Kayaknya aduh, kok kasihan sekali gitu lihat bentuk alis yang seperti itu kan untuk tampil di depan umum kayaknya tidak ini ya bagus ya. Sayang banget gitu ya. Iya, betul. Tapi di tangan ahlinya bisa disulap menjadi cantik begitu. Nanti kita akan lihat juga seperti apa hasilnya di Stefani ini nanti ya. Pemirsa pasti juga nggak sabar ya. Tapi kita harus jeda dulu nih pemirsa, dan sebelum jeda saya sampaikan kembali alamat dari Brow Insight. Ini dahulu dikenal dengan Ana Sulam Alis ya. Ini alamatnya ada di Kelapa Gading Center, La Passaggio, unit LVG, Mall Kelapa Gading, Jakarta. Sedangkan yang di Gading Serpong, ini ada di Serpong Center, Ruko Kristal 2 nomor 3 Gading Serpong, Tangerang. Silakan Anda telepon dulu ke call centernya 021 4000 5001 atau 021 4000 6001, dan satu nomor lagi 021 4000 7001, atau silakan Anda browsing saja di www.browinsight.com atau di www.anasulamalis.com. Dan kita akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Ya, pemirsa di rumah, kita sudah berada di sesi terakhir kebersamaan kita bersama dengan Brow Insight ya, dan tema kita adalah seputar tren kecantikan sulam alis. Nah, sekarang kita akan melihat hasilnya dengan Mbak Stefani ya. Ini sudah dilakukan sulam alis ya. Tadi kan rasanya ternyata tidak sakit ya, kayak kita dicabut bulu alis aja gitu kan ya. Iya, betul. Jadi tadinya sih sebenarnya mikirnya takut ya untuk sulam. Teman-teman juga bilang jangan nanti sakit loh ya, dan ini dan segala macam. Ternyata pas dirasain sendiri karena sudah dibantu anestesi, jadinya tidak terlalu berasa sakit. Cuman kalau misalnya mau bayangannya ya seperti cabut alis aja sih. Oh iya, itu udah biasa lah kalau untuk wanita ya, cabut alis ya. Nah, ini mungkin sekarang bisa di zoom kamera kepada alisnya Stefani. Wih, keren banget ya Mbak Ana ya. Ini dulunya alisnya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan tipis atau bagaimana? Alisnya bentuknya tuh turun ya, terus kemudian tipis, jadi kayaknya bentuknya muka semua gitu. Kemudian saya alis itu kan bingkai wajah juga ya, jadi tidak kelihatan semuanya muka. Kemudian setelah di alis ya mukanya kelihatan lebih tirus. Kelihatan karakter wajahnya ya? Iya. Seperti itu ya? Iya, betul. Waduh. Udah cantik, ditambahin alisnya lebih cantik lagi. Jadi sekarang kalau bangun tidur udah pede aja gitu ya, karena alisnya udah ngebentuk ya. Iya, jadi misalnya pagi-pagi buru-buru ya, maksudnya nggak usah ingin alis. Kadang emang sehari-hari kan butuh make up gitu, ketemu klien dan segala macam. Jadi pas bangun udah tinggal pakai bedakan aja, blason, lipstick, sudah tinggal jalan. Udah beres. Alisnya udah oke. Bahkan ada loh ibu-ibu begitu ya, kalau keluar rumah, kalau alisnya belum dibikin gitu ya, nggak mau keluar rumah, nggak pede. Iya, gitu. nggak pede. Ini ada salah satu solusi ya. Betul. Bagi kaum wanita untuk siap tampil kapan saja, begitu ya. Apalagi kalau misalnya artis-artis kan tinggal di calling time kan kadang-kadang nggak bisa diduga atau harus tampil begitu kan. Wah, ini benar-benar keren banget ya. Dan ini bisa dicoba di pemirsa di rumah bagi Anda mungkin yang ingin menghemat waktu begitu ya, dan juga merasakan efek sampingnya, itu efek sampingnya cantik ya. Iya, betul. Ini silakan saja untuk menghubungi Brow Insight nih. Alamat dan call centernya ada di layar kaca Anda, lengkap begitu ya. Silakan dihubungi. Dari mulai jam berapa sampai jam berapa sih bukanya? Kami buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Dan itu
untuk pekerjaan kita rata-rata maunya by appointment di sana. By appointment ya, itu akan lebih baik lagi untuk menghemat waktu Anda begitu. Nah ini kita beralih ke sulam bibir, tadi belum sempat dibahas begitu ya Mbak Ana. Ini sulam bibir ini sebenarnya seperti apa sih? Sulam bibir kita ada 2 teknik ya di sini ya. Yang satu adalah passionate, yang dimana orang-orang yang mereka senang dengan warna yang bold ya, terus warna yang berani, terus kita bentukin shape, dia punya M-nya itu dipertegas, kelihatan lebih seksi gitu, full lip, itu passionate gitu. Oh jadi garisnya dipertegas begitu ya, garis bibir. Garis bibirnya lebih dipertegas. Bisa dirubah tidak dari bentuk asli, garis aslinya? Bisa sih, tapi lebih baik sih ya bentuk aslinya itu ya mungkin sedikit mau dilebarin dikit bisa gitu. Okay. Jadi tidak terlalu jauh dari bentuk aslinya begitu ya? Betul, iya. Kalaupun direkonstruksi begitu ya? Betul. Iya. Kemudian selain passionate lips ini apa lagi? Ada naturized lip ya, yang di situ cuma hanya permintaan klien kalau misalnya dia cuma mau yang natural saja, misalnya dari bibirnya gelap ya menjadi lebih berwarna gitu. Iya betul, karena ada karakteristik orang Indonesia, ada yang bibirnya gelap-gelap padahal nggak pernah ngerokok gitu ya, tapi bibirnya lebih hitam begitu. Ini bisa dibantu ya? Iya. Jadi lebih cerah dan jadi seperti pakai lip gloss begitu. Betul, seperti pakai lip gloss dan kesannya natural saja gitu. Jadi tidak tidak terlalu mencolok ya, maksudnya seperti kalau passionate itu gitu. Tapi kalau natural itu hanya natural saja warnanya. Wow, keren banget ya. Dan ini juga bisa menghemat waktu kita juga, jadi nggak usah. Iya. Jadi menghemat lipstick juga dong kalau gitu ya. Betul, menghemat lipstick dan waktu pada saat kita makan ya, selesai makan dia tidak hilang gitu warnanya. Itu dia. Benar. Ini juga sama kan, sulam alis juga kalau habis berenang itu kan nggak hilang ya, nggak takut hilang ya, Mbak Stefani ya, karena pasti masih ada di situ alisnya gitu kan ya. Baik, kita punya penelpon, kita terima dulu. Selamat malam. Halo. Iya, selamat malam, dengan siapa di mana Ibu? Iya, halo. Dengan Ibu siapa? Baik, silakan langsung, ada yang ingin ditanyakan Ibu? Itu berapa ya kalau biaya untuk sulam alis Mbak? Berapa lama pengerjaannya begitu ya Bu ya? Berapa lama pengerjaannya, berapa biaya? Oh baik, iya, mengenai pengerjaannya saja dan biaya itu saja Ibu? Iya. Pertanyaannya? Ya, baik, terima kasih, kita langsung bahas ya. Ini tadi mengenai masalah biaya, mungkin bisa ditelepon kembali ke call center-nya begitu untuk mendapatkan informasi lebih detail ya. Sedangkan pengerjaannya tadi sebenarnya kita sudah bahas, mungkin bisa diceritakan lagi waktu pengerjaannya nih Miss Ana. Iya. Berapa lama? Ada anestesi ya, sekitar 20 menit ya, dan kemudian pengerjaan untuk pemasukan pigmen warnanya itu sekitar 30 menitan. Total kurang lebih 1 jam. 1 jam, tapi jangan terlalu diburu-buru juga. Iya, benar. Untuk cantik nggak usah buru-buru begitu ya. Betul. Kita harus relax, kita harus nyantai menikmati begitu prosesnya, begitu ya. Tapi kan tidak hilang kesadaran kan tadi ya, selama di sulam alisnya kan tidak ya, tetap bisa ngobrol gitu. Jangan takut, ini bukan tindakan operasi medis gitu ya. Iya, dan kita kembali ke sulam alis. Ini ternyata tidak hanya sulam alis, sulam bibir, tapi juga ada sulam eyeliner. Iya. Nah ini apa lagi nih? Bagi wanita masa kini ya, mereka benar-benar mau menghemat waktu semuanya. Jadi kalau misalnya dia sudah sulam alis, sulam bibir, sulam eyeliner, itu cuma pakai bedak aja. Jadi fungsinya mempertegas garis. Betul. Mempertegas bentuk matanya ya. Bentuk mata. Baik, kita terima telepon lagi nih ya. Selamat malam. Halo. Malam. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Rani. Di mana lokasinya? Sandra. Baik. Iya, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan. Tadi saya mau tanya tentang hapus tato. Iya. Ini udah 3 tahun. Dulu awalnya maunya disulam, tapi katanya malah ditato. Ini bisa dihilangin gimana? Hapus tato katanya. Iya. Itu saja Ibu pertanyaannya? Iya, berapa lama pengerjaannya? Iya. Biayanya? Baik. Atau rasa
dia punya efeknya gimana? Maksudnya takutnya cacat atau gimana? Tatonya di alis ya Ibu ya? Iya di alis. Tato alis ya? Baik. Iya. Itu aja pertanyaannya. Makasih. Baik, terima kasih kembali Ibu. Iya, ini punya tato alis, tapi kayaknya nggak sesuai, pengen dihapus begitu. Prosesnya berapa lama? Mengenai biaya mungkin bisa langsung ke call center ya? Betul, iya. Untuk penghapusan tato alis atau yang kita sebut eyebrow tattoo removal, itu kita akan menggunakan laser di sini, di mana warnanya itu akan berkurang. Namun itu akan dilakukan kira-kira 3-4 kali sampai penghapusan itu mendekati sempurna begitu. Ya, untuk soal harga, telepon ke call center kami, di situ ada beberapa penawaran dan promo menarik tentunya setiap saat. Itu saja ya. Ya. Waktunya berapa lama kalau mau? Kalau untuk eyebrow Hapus. tattoo removal itu lumayan cepat ya, itu sekitar 30 menit sudah siap. 30 menit, Ya. masih ada beberapa kali kedatangan. Betul, ya. Oh, nanti bisa dikonsultasikan ya? Ya. Mesti dilihat dulu kayaknya ya kondisi tato alisnya seperti apa, begitu baru kita bisa kasih tahu berapa kali kedatangan begitu. Sebenarnya selama namanya tato alis kita bisa hapus begitu. Cuman seberapa perlunya kedatangan pengulangan, nah itu harus datang untuk kita lihat terlebih dahulu. Nah, harus ketemu dulu. Iya, menyatu sangat alami begitu ya. Dan ini makin mempertegas karakter wajah kita ya, makin cantik lah pokoknya begitu kesimpulannya ya. Nah, ini dari Mas Devi sendiri mungkin ada diskon atau promo yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah tidak sih? Iya, untuk semua pelanggan kami, klien kami, tentunya setelah Anda melakukan treatment di tempat kami, Anda mendapatkan loyalty card seperti ini. Di mana loyalty card ini akan berlaku juga bagi beberapa partner kami untuk mendapatkan diskon-diskon dan promo menarik di tempat mereka. Itu ada sushi, ada juga percetakan, ada jasa konsultasi, itu ada lumayan banyak di sini. Dan juga untuk harga, kembali lagi kami ingatkan bahwa bulan depan harga akan naik. Jadi masih ada waktu 1 bulan. Betul, begitu, ya. untuk memanfaatkan harga lama begitu ya. Untuk daftar harganya silakan Anda telepon ke call centernya lengkap di layar kaca Anda nih pemirsa. Ya, mungkin dari pengalaman selama ini nih Mbak Ana. Pengalaman selama sekian tahun gitu ya, sulap alis. Ada pengalaman menarik yang bisa di-share nggak sih kepada pemirsa di rumah? Ada cerita ya mengenai sulam alis. Setelah mereka melakukan tindakan sulam alis itu ya, mereka kadang-kadang sharing mengenai rumah tangganya. Katanya sebelum dia sulam alis, suaminya biasa-biasa aja gitu kalau ngeliat dia. Tapi setelah pas pulang setelah melakukan tindakan sulam alis, suaminya ada perbedaan sikap ya, maksudnya lebih perhatian. Betul. Ya, jadi efeknya ke harmonisasi hubungan. Betul, iya, dengan pasangan kita ya. Iya, ada sesuatu yang beda di wajahnya. Dan juga kalau ke undangan gitu kan ya, kalau yang udah lama nggak ketemu gitu, belum terakhir ketemu belum sulam alis, begitu ketemu udah sulam alis, kok beda banget ya mukanya. Nah ini juga, iya, jadi surprise juga ya, memberikan surprise kepada orang-orang sekitar kita juga begitu ya. Betul. Ini kebanyakan dari klien-klien yang datang ini kan dari mulut ke mulut begitu ya, Mbak Ana? Iya betul. Dari satu klien memberitahukan kepada klien yang lain begitu ya. Ini yang lebih efektif begitu ya biasanya ya? Iya, saya akan mengkreasikan sulam alis dengan sebaik mungkin ya untuk klien supaya menjadi iklan berjalan untuk mereka. Seperti itu. Iya, menarik sekali. Dan ini ternyata juga selain sulam alis nih pemirsa di rumah, di Brow Insight ini juga ada layanan sulam bibir ya, kemudian sulam eyeliner dan hapus tato. Seperti tadi pertanyaan Ibu dari Tangerang tadi ya, ini bisa, jangan khawatir ya, bisa dibantu begitu untuk menghapus tato. Tapi ini tidak hanya tato alis saja yang bisa dihapus ya, mungkin tato-tato di bagian tubuh yang lain juga bisa. Iya, badan. Bisa ya? Dengan konsultasi. Dengan konsultasi. Dan aman ini tentu saja. Pastinya. Oke. Ini sayang sekali waktu kita terbatas, Mas David juga Mbak Ana. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mas David dulu seputar Brow Insight ini, silahkan. Ya, bagi semua wanita dan semua pria-pria yang ingin selalu tampil dinamis, selalu ingin siap untuk tampil menawan, silakan datang ke tempat kami. Kami akan memberikan solusi bagi Anda untuk menjadi pusat perhatian dan akan Anda mendapatkan sukses yang baru dari itu. Iya, mungkin dari Mbak Ana seputar sulam alis dan lain sebagainya, silakan. Iya, pastinya kalau untuk ibu-ibu yang mau tampil lebih cantik ya,
seperti setelah sulam alis, sepertinya ibu-ibu membawa saya kemana-mana, membawa pakar. Ya, jadi nggak perlu repot lagi untuk sulam alis. Bapak untuk menggambar alis ya, menghemat waktu. Jangan khawatir, aman begitu ya? Ya, aman, sangat aman. Begitu. Mbak Stefani, terima kasih ya sudah bersedia menjadi volunteers kita malam hari ini. Tetap cantik tentunya ya. Dan Mbak Ana, terima kasih untuk kesempatannya malam hari ini. Ya, Sukses sama-sama. terus. Mas David, terima kasih luar biasa. Dan pemirsa di rumah, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Brow Insight ya. Ini dahulu dikenal dengan nama Ana Sulam Alis. Dan silahkan ditunggu kedatangan Anda di Brow Insight. Yang pertama di Kelapa Gading Center, La Passaggio Unit LVG, Mall Kelapa Gading, Jakarta. Kemudian lokasi yang satu lagi ada di Serpong Center, Ruko Kristal 2 nomor 3 Gading Serpong, Tangerang. Dan nanti bulan apa akan ada outlet baru begitu, Mas David? Ya, kami bulan April akan buka satu outlet lagi di mall yang bertempat di BSD. Di BSD, jadi nantikan Anda yang di BSD ya. Silakan telepon dulu ke call centernya 021 4000 5001, 021 4000 6001 dan 021 4000 7001. Atau silakan Anda browsing saja di www.browinsight.com atau di www.anasulamalis.com. Dan akhirnya saya Safitri beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa dan bye.